seperti apa. Oke, baik. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Masih kita membahas terkait dengan sosok Ahok ya, yang menjadi inspirator juga pemimpin muda ini. Nah, ini kalau kita lihat memang tadi sempat Pak Emrus mengatakan bahwa ya sosoknya memang penting ataupun ada ketegasan tapi harus etika di balik itu juga. Emang nggak punya etika, nggak punya sopan santun ya Pak Ahok ya? Saya rasa begini, kita ini mesti membedakan etika dan etiket. Oke. Jadi yang namanya etiket itu sopan santun, cara komunikasi ya betul, saya membenarkan. Tapi yang namanya etika itu adalah manusia sebagai manusia. Apakah Pak Ahok ini tidak punya etika? Justru saya berpendapat Pak Ahok ini pemimpin paling beretika karena dia memanusiakan warga-warga Jakarta. Begini, yang namanya etika itu adalah Contohnya yang mana memanusiakan warga Jakarta? Selama ini kita nggak pernah tahu kok APBD DKI kita itu dipakai untuk apa. 70 triliun, 60 triliun itu uang yang besar. Kita membayar dengan uang pajak kita, jerih keringat kita. Kita tidak tahu di mana uang itu. Nah, Pak Ahok datang membuka itu, mentransparankan itu, dan dia berjuang untuk rakyat. Dia keluar, dia rela. Dia rela dibenci oleh partai politik, rela dia dijatuhkan oleh angket DPRD DKI. Dia tidak takut oleh segala intrik-intrik politik yang akan dilakukan. Yang dia lakukan, yang diketahui adalah kebenaran, yaitu apa? Memperjuangkan uang warga DKI Jakarta. Itu prinsip, itu yang menurut saya yang namanya etika. Tapi kalau dikatakan ya, tadi Pak Ahok adalah memperjuangkan nasib masyarakat atau warga DKI. Ada juga warga yang mengatakan bahwa Pak Ahok ini nggak pro warga DKI. Gimana nih tanggapan dari Mas Amara? Iya. Sekarang bisa dilihat di Kampung Pulo misalnya, atau Sumber Waras. Ya begini, soal Kampung Pulo, saya ini logika saya simpel saja. Bagaimana bisa seseorang tinggal di tanah negara? Baiklah, mungkin waktu itu orang itu tidak tahu mau tinggal di mana, dia bikin di tanah negara. Pak Ahok datang bukan menggusur terus Anda keluar, bukan. Pak Ahok datang, dia gusur, dia beri rusun Jatinegara yang menurut saya itu sekelas apartemen. Boleh saya potong itu? Rusun itu disewa, artinya gratis cuma 3 bulan. Setelah itu 3 bulan berikutnya bayar. Apakah tapi mampu itu menjadi mereka? hak milik selama 7 turunan. Nah, disewa loh. Jadi itu 3 7 bulan aja turunan gratis. dimiliki. Bukan gratis ya, Pak? Dibandingkan di Kampung Pulo setiap tahunnya dia harus mengungsi karena banjir 2 meter. Apakah tidak kena penyakit? Bagaimana anak-anak mereka? Mereka ngungsi balik lagi, mereka ngungsi balik lagi. Apakah itu seorang pemimpin manusiawi membiarkan rakyatnya kebanjiran setiap tahun? Apakah pemimpin itu turun, dia menggusur, dia buat itu resapan air mengurangi banjir Jakarta, dan dia memindahkan itu warga ke rusun yang sekelas apartemen? Sekarang saya mau tanya, apakah di Kampung Pulo itu tidak bayar urusan listriknya? Apakah itu tidak ada preman-preman oknum-oknum dalam tanda kutip yang menagih uang? Oke, jadi Pak Ahok di sini sudah bisa menertibkan ya, memberi mereka kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Betul. Begitu ya. Kita untuk yang bisa atau sudah dapat kamar atau unit di Rusunawa. Sementara masih ada ratusan yang dikatakan penduduk liar begitu ya yang belum mendapatkan. Komentar Samara. Saya rasa Pak Ahok itu orang yang sangat terbuka ya. Oke. Jadi begini, jika ada penduduk-penduduk liar yang kiranya dipersulit untuk tidak mendapatkan rumah, saya sering kok, ini simpel aja, SMS ke Pak Ahok atau kirim email ke Pak Ahok, saya jamin itu dibalas. Nah, oke, berarti ada SMS, ada juga bisa langsung ngobrol sama Pak Ahok. Tapi kita lihat nih, ini juga karena kita akan melihat langsung dari posko teman Ahok. Ini juga salah satu kita bisa lihat adalah dari komunitas pendukung Ahok juga ya, ini. Betul. Oke. Terintegrasi Oke, kita dengan akan bergabung bersama Priscilla Dauhan. Ya, silakan laporan Anda. Iya, Eliza, saat ini saya berada di salah satu posko teman Ahok yang ada di Kemang Village, Jakarta Selatan. Dan di sini Anda bisa melihat bahwa salah satu cara untuk mendukung Ahok untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017 ini adalah dengan memberikan suara Anda lewat dukungan kepada Ahok dengan cara memberikan fotokopi KTP Anda sebagai warga Jakarta dan mengumpulkannya di posko-posko yang telah disediakan oleh teman Ahok ini. Dan memang komunitas ini merupakan komunitas relawan di mana ada sekitar puluhan relawan yang bersedia
Jakarta untuk mengumpulkan suara para warga DKI Jakarta untuk mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017. Dengan mendukung ini artinya para komunitas yang ada teman Ahok ini, maksud kami, harus mengumpulkan sebanyak 1 juta suara hingga bulan Juli tahun 2016. Dan ada sekitar 18 posko yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, di mana Anda bisa datang ke masing-masing posko untuk mengumpulkan KTP Anda untuk mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan memang komunitas teman Ahok ini dapat Anda lihat juga di www.temanahok.com, di mana Anda bisa menemukan banyak informasi mengenai komunitas ini. Dan dalam posko teman Ahok ini juga Anda dapat membeli pernak-pernik dengan tulisan KTP DKI Jakarta untuk Ahok, dan juga dapat mendukung Ahok juga dalam Twitter dan Facebook teman Ahok ini dengan hashtag teman Ahok. Dan Anda sebagai warga Jakarta dapat terus mendukung Ahok untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 ini dengan mengumpulkan KTP Anda sebanyak-banyaknya agar target 1 juta suara hingga tahun 2016 dapat segera terkumpul. Demikian Eliza yang dapat kami sampaikan dalam posko Ahok di Kemang Village, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, Sila, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sejak tadi pagi Anda berada di Pejaten Village, sudah terkumpul berapa banyak fotokopi KTP di sana? Oke. Iya, sepertinya kita terputus dengan Priscila Dauhan melaporkan langsung Ya, dari terima kasih, Pejaten Sila. Village Jakarta Selatan. Elisa, ini tidak hanya ada di satu mall aja ya, Ya, banyak betul. mall-mall yang di Jakarta yang ada booth-booth untuk mengumpulkan iktp. Iya, ini terkait dengan atau banyak booth yang terkait dengan posko teman Ahok ini ya. Betul. Mungkin kita akan membahasnya terkait posko teman Ahok nanti bersama Samara, tapi saya masih agak ini nih penasaran dengan apa yang tadi kita bahas ya. Atau posko teman Ahok ini juga sama kalau saya ingat pada zaman-zaman pemilihan Gubernur DKI waktu zamannya Bapak Jokowi, hampir sama. Ada juga relawan Joko Widodo pada saat itu. Ini apakah ini juga kalau kita katakan bahwa posko teman Ahok ini meniru dari apa yang telah dilakukan atau kesuksesan dari yang terjadi pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dan apakah sebegitu efisien dan efektif untuk mendirikan booth saya pikir, kemudian mengumpulkan ada KTP? kesamaan, tapi kalau kita katakan meniru sih enggak ya, mungkin pasti tidak ada yang sama persis gitu ya, ada kesamaan. Tetapi justru saya melihat dari sisi lain. Artinya apa? Memang masyarakat itu ya hak mereka lah untuk mengumpulkan KTP untuk memberikan dukungan. Tetapi kalau kita lihat dari aspek politik gitu ya, ini kan pemilihan masih panjang. Artinya berlawannya Ahok saja belum ada. Dalam tanda kutip, pendukung-pendukung Ahok sudah melakukan curi start. Kalau memang dia punya power, punya kemampuan, kenapa mesti takut? Artinya apa? Risma di Surabaya setahun yang lalu digadang-gadang menjadi maju kembali. Apa kata jawab Risma? Saya tidak peduli itu. Saya mau banyak pekerjaan saya kepada rakyat. Andaikan Ahok mengatakan seperti itu, silahkan bergerak ini. Tapi kan saya di sini bekerja untuk rakyat. Pak Ahok maju dari jalur independen, Pak. Betul. Itu popularitasnya Dan sangat jalur bagus. independen itu kan perlu pengumpulan KTP. Kita tidak bisa ujuk-ujuk 4 bulan sebelumnya ngumpulin KTP. Ada peraturan KPU yang kita harus ketahui untuk maju independen 1 juta KTP bukan sedikit. Kalau memang dukungannya banyak, 1 minggu juga kelar. Artinya masyarakat akan mengantar ke rumahnya. Berarti Bapak melihatnya Bapak melihatnya Pak Ahok kurang pede begitu saya ya. rasa Jadi dalam curi start waktu sekarang. beberapa bulan pertama 100.000 KTP terkumpul itu menunjukkan dukungan rakyat yang begitu luas terhadap Pak Ahok. Besar dukungannya. Sekarang KTP-nya sudah ada berapa sama 100.000 KTP tembus. Itu yang kamu kumpulkan Ya, sendiri itu atau dari semua dilansir dari komunitas? data teman Ahok. Dan Oke, itu dari posko teman Ahok aja berarti Betul. ya. Belum Betul. dari Kompak, belum dari yang lain. Kita Kompak submit ke teman Ahok. Begitu. Jadi itu mengumpulkan KTP 1 minggu 1 juta tidak mungkin. Dan ada peraturan-peraturan teknis, KPU akan melakukan perubahan. Sekarang Bapak Fajrul Rahman gugat ke Mahkamah Konstitusi, itu akan terus ada perubahan. Sehingga harus ready dari sekarang. Jadi tidak bukan curi mungkin start, Pak. ujuk-ujuk gitu loh. Oke, baik. Ini persiapannya. Ya. Mungkin kalau kita lihat memang pilkada masih Jauh. 2017 Masih ya. jauh. Masih jauh. Masih Tapi mungkin jauh. persiapan boleh dilakukan sekarang. Bisa dikatakan itu
curi-curi start, tapi mungkin bisa dikatakan bahwa itu juga pemanasan, Pak. Nyicil ya, sambil nyicil. Jadi Sambil gini, nyicil. definisi politik itu adalah bagaimana memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Betul. Setuju. Jadi apapun akan dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan, apapun akan dilakukan untuk memperluas kekuasaan. Jadi saya pikir kalau memang leader dia sebagai seorang pemimpin, saya yakin betul kalau Jakarta ini dia beresi dalam tempo, masyarakat akan mengantar KTP ke rumahnya. Oh, tanpa harus sendiri. diminta juga. Oke, kita ingat sekarang kembali lagi kepada sosok seorang Ahok ini. Ya. Nah, Ahok juga dikenal baik secara tegasnya, ceplas-ceplosnya, dan bahkan mungkin terkait dengan apa yang dia lakukan ataupun image seorang Ahok yang baru-baru ini muncul karena kita tahu penggusuran dari Kampung Pulo. Tapi kita lihat juga di sisi lain ada juga pada saat dia merapikan Tanah Abang, Pak. Itu kan prosesnya juga cukup panjang, bahkan beberapa gubernur lain tidak berhasil untuk melakukan itu. Nah, berarti ini ada positifnya juga, ada negatifnya juga. Dan juga kembali lagi, apakah dia sosok yang pro rakyat? Nah, ini yang bisa kita lihat. Saya pikir penataan Jakarta kita setuju, penertiban semua kita setuju. Tetapi dalam pendekatan pembangunan yang kita lakukan harus mengajak partisipasi masyarakat. Mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Jadi dari awal masyarakat itu tidak dilibatkan, tidak ujuk-ujuk selesai ini proyek, pindahkan ke sini, tidak bisa. Karena dia manusia. Oleh karena itu kita lihat zaman Orde Baru dulu. Ketika transmigrasi dipindahkan dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, mereka balik lagi. Karena apa yang dibuka lahan di sana tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Jadi oleh karena itu saya sarankan kepada Ahok atau pemerintah DKI Jakarta melibatkan masyarakat itu ke setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah tertentu. Misalnya Anda ambil contoh Tanah Abang, masih banyak di sana pedagang yang dipindahkan itu pembelinya tidak ada. Silakan Anda kaji. Jadi mereka itu sepi dari pembeli. Apakah itu harus kita lakukan? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana ekonomi mereka? Jadi oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan pembangunan harus holistik, tidak semata-mata hanya pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan sosial budaya, pendekatan nilai-nilai. Karena terus terang sama saja Ibu, kalau kita kembali ke rumah kita, di kamar tidur kita, jauh kita lebih nyenyak ketika kita tidur di kamar berbintang 5. Karena ada sesuatu historis, ada sesuatu nilai di situ. Oleh karena itu dia manusia. Oleh karena itu dialog. Saya monitor hari ini ada suatu tindakan yang bagus, yaitu yang di Bendil. Ya. Jadi semua mereka berpartisipasi untuk memindahkan barangnya, tidak seperti yang di Pulau di Kampung Pulo. Nah, yang di Bendil itu sebagai suatu contoh yang bisa ditiru oleh pelaksana pembangunan di DKI. Mereka secara sukarela memindahkan barang-barang mereka. Nah, pendekatan komunikasi semacam ini, pendekatan partisipatif harus ditingkatkan. Tidak langsung ujuk-ujuk pindah karena dia manusia, Ibu. Tidak bisa lepas. Ada sedikit saya tanggapi dari pendapat Ibu kita tadi bahwa etika tadi. Kalau kita cari definisi etika, moral, dan etiket, itu tumpang tindih definisinya. Baru kemudian adalah Ibu katakan soal etika dan pelanggaran atau korupsi. Korupsi itu persoalan hukum. Artinya hukum bicara tentang salah benar, etika bicara tentang baik moral buruk. jelas mengatakan moral ada sesuatu yang universal, mencuri uang rakyat itu melanggar moral. Memang ada persoalan hukum, tapi di atas hukum ada namanya moralitas. Betul. Betul. Jadi tapi ketika turun di level hukum sudah bicara salah benar. Tapi ketika bicara etika baik buruk. Oke, baik. Nah, kita dengarkan dulu ini ada suara warga ya. Apakah dia mungkin salah satu warga dari Kampung Pulo atau Benhil? Kita coba akan menyapa Mas Adi dari Jakarta. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mas Adi. Ya Mas Adi, silakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, tampaknya kita terputus ya, sayang sekali. Adi. Oke, nah tadi kita bilang Pak Emrus Anda mengatakan mungkin emang etika berbeda dengan kita tidak berbicara atau tidak hanya berbicara terkait dengan benar atau tidak, benar atau salah. Benar salah itu persoalan hukum. Iya, baik atau buruk. Etika. Ini adalah etika. Ya. Tapi kalau dibicarakan soal nilai-nilai historis tadi ya, dibilang Ahok tidak melibatkan masyarakat. Pada tanggal 4 Agustus di Kampung Pulo, Ahok mengundang Ciliwung Merdeka sebagai organisasi masyarakat untuk duduk berdialog. Dia menjelaskan duduk persoalan Kampung Pulo. Sekarang begini, yang namanya rusun itu, Ahok itu sudah mendengarkan warga. Dia bilang kalau jauh kami mau cari makan di mana? Karena itu di Kampung Pulo kami cari makan di situ, ekonomi kami di situ. Akhirnya ada kantor suku dinas yang dia robohkan, dia bangunlah itu rusun Jatinegara 300 meter dari tempat Kampung Pulo. Itu
semua untuk memenuhi keinginan warga. Sehingga apa? Warga tidak jauh ke sana. Ada busway di sana. Sekarang anak-anak mereka semua terima KJP untuk pendidikan. Semuanya mendapatkan KJS, KJP, rumah 300 meter dari tempat tinggal sebelumnya. Saya rasa di situ adalah sifat-sifat kemanusiaan Ahok. Di situ juga Ahok mempertimbangkan warga begitu. Kalau Ahok ini tidak mempertimbangkan warga, dia tidak mau ada urusan. Yang penting gusur saja, tidak peduli tinggal di mana, usir saja, anak itu mau sekolah di mana, kesehatannya apa. Tapi kan tidak. Di sini Ahok itu sebenarnya Jakarta sudah mencoba untuk melakukan program-program kesejahteraan. Apa itu? Ada kartu Jakarta Pintar. Hampir 90% Tapi kan pada kenyataannya nih, jangankan kartu Jakarta Pintar, ada beberapa kartu-kartu lain juga masih belum efektif, selesai belum nih. diselesaikan. Ada mungkin beberapa warga bahkan EKTP-nya juga belum jadi. Itu urus IKTP dan yang lain-lain itu bukan urusan Pemprov DKI, itu pemerintah pusat. Yang saya katakan adalah implementasi dari KJP. KJP ini sangat baik. Kenapa? Hampir 91% sekarang sudah terimplementasi. Kalau kita tanya anak-anak di jalanan, anak-anak kurang mampu, hampir semua sudah terima KJP kok. Mereka semua sudah bisa bayar SPP, sekolah gratis, beli perabotan sekolah semua gratis setiap tahunnya. Itu kemanusiaan, disitulah nilai-nilai seorang pemimpin. Selama ini nggak pernah kok ada gubernur kita yang memperhatikan itu. Oke, baik. Kita tahu ya, salah satu alasan ini ya, Sisi dan Pak Emrus serta Samara, salah satu adalah alasan Bapak Ahok terkait menggusur Kampung Pulo adalah daerah itu merupakan daerah resapan air. Tapi ternyata ada juga beberapa daerah lain adalah juga daerah resapan air, termasuk daerah-daerah elit. Kira-kira apakah berani Bapak Ahok atau melakukan satu tindakan tegas? Kita akan menjawabnya nanti pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.